Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang keterangan dari skimmer ya. Ini saya buatkan video atau ini saya buatkan dari SketchUp ya. Untuk kolamnya, ini pipa-pipanya. Nanti kita terangkan untuk bagian yang skimmer ya. Ini skimmer, ada yang bertanya pada video saya, paling bagus itu skimmer dimasukkan ke dari bawah, dari dasar kolam, atau dari tengah dinding tengah ini, atau dari atas di bawah permukaan air ya. Oke, langsung saja kita terangkan untuk pemipaannya ya. Pemipaan pada skimmer kita perbesar untuk skimmernya biar lebih jelas ya, karena hari ini kita menerangkan untuk yang bagian skimmer saja ya. Kita terangkan untuk skimmer yang berada di dasar ya. Untuk skimmer yang berada di dasar ini, sebelumnya ini skimmer saya masukkan ke chamber 2 ya. Kenapa saya masukkan ke chamber 2? Karena kalian bisa lihat sendiri, ini saya buat sistem angsa atau pipa yang ini pakai pipa. Untuk pipa antar chamber ini secara menurun ya. Ini dari permukaan dinding paling atas ukurannya segini. Ini air pada chamber 1 ini permukaannya sama dengan air kolam, lalu ini menurun ya. Ini dari sini menurun sekitar 5 cm atau 10 cm atau 15 cm ya, bisa 10 cm. Ini lalu menurun lagi ya, dari sini permukaannya menurun lagi dari chamber 3 ini, lalu chamber 4 atau chamber pompanya kita menurun lagi ya. Oke, kenapa saya buat menurun seperti ini dan kenapa skimmernya saya masukkan ke chamber 2? Karena saya masukkan ke chamber 2 ini airnya menurun, jadi nanti sedotannya akan lebih bagus ya daripada skimmer yang dimasukkan ke chamber 1. Skimmer yang dimasukkan ke chamber 1 tanpa hitungan yang pas atau tanpa pompa yang lebih besar nantinya tidak akan menyedot dengan bagus ya, atau dengan hitungan bottom drain yang pas nanti skimmer tanpa menyedot sama sekali ya. Kalau tanpa menyedot sama sekali sudah dimasukkan ke chamber 1 skimmernya, nanti ada solusinya. Coba lihat saja untuk di video saya ya. Ada solusi untuk ketika skimmer sudah terlanjur masuk ke chamber 1 ya. Oke, sekarang kita jelaskan untuk skimmer yang masuk ke chamber 2 ini bagusnya yang mana ya. Ini saya buat 3 bukan berarti skimmer harus 3 ya. Ini kalian bisa pilih salah satu skimmernya ya. Nanti saya terangkan keuntungan dan kekurangannya ya. Untuk keuntungan dari skimmer yang berada ini paling tertanam di dasar, keuntungannya ini lebih kuat tertanam ya, atau ini ketika ikan menyenggol pipanya maka ini lebih kuat dan tidak akan goyang ya, dan ini lebih tahan lama. Dan kelemahannya sedotannya kurang bagus. Artinya kurang bagus itu untuk sedot kotoran, bukan sedot air ya. Kalau untuk menyedot air ini ketiga-tiganya ini sama saja ya, tapi untuk menyedot kotoran, kalau di pipa nomor ini, pipa yang tertanam di bawah ini, kotorannya hanya mengendap di bagian permukaan sini saja ya. Jadi kotoran sulit masuk ke chamber. Dan kelebihannya juga ini enaknya itu kotoran masuk di bawah filter ya, di bawah filter chamber 2. Jadi ini langsung masuk ke bawah ya, lalu masuk ke bawah dan disaring oleh filternya ya. Kalau untuk kerugiannya ya tadi bisa kotoran berada di sini tidak bisa masuk ke dasar. Artinya kotoran yang masuk ke skimmer itu kotoran ringan dan massa jenisnya sangat ringan sekali. Dia nunggu beberapa saat untuk nanti menjadi berat dan bisa kesedot ke dasar kolam atau ke dasar chamber ya. Oke, langsung ke pipa yang nomor 2 ini ya. Pipa yang disalurkan ke tengah dinding kolam ya. Kalau pipa ini untuk sedotan kotorannya dia berada di kadang mudah kadang tidak ya. Artinya kalau kotorannya terlalu berat dia akan mudah kesedot di chamber 2 ya,
sedotnya sangat mudah sekali daripada di pipa yang berada di dasar kolam ya. Lalu untuk paling tidak enak itu untuk salurannya di filternya ya. Ini kalau di tengah, berada di tengah ini mentok sama filter ya. Kita lihat itu batas filter itu di bawahnya pipa ini ya. Batas filternya di bawah pipa ini, pipa yang skimmer yang ini, pipa yang skimmer berada di permukaan ini ya, filternya di bawah sini, jadi dan di atas dari pipa yang tertanam di bawah ini. Lalu bagaimana? Ini sangat sulit sekali untuk membuat penampungan kotorannya ya. Nanti ketika dipaskan sama filter, nanti cepat mampat untuk di posisi pipa nomor 2 ini ya. Keuntungannya ya kotoran lebih mudah kesedot saja, dan kerugiannya itu tadi ini berada di filter, jadi untuk pembersihannya sangat sulit kecuali kalau kita pas membersihkan filternya ya. Kalau ini filternya pas kena ini akan mudah mampat ya. Oke, sekarang kita terangkan untuk yang pipa skimmer yang berada di bawah permukaan ya. Ini keuntungan dari pipa skimmer yang berada di permukaan ini, nantinya kotoran akan lebih mudah kesedot. Kotoran akan lebih mudah kesedot karena kotorannya ringan di sini, maka dia akan mudah kesedot karena ini jaraknya tidak terlalu tinggi ya, sekitar 20 cm sampai 25 atau 30 juga bisa kalau kolamnya terlalu dalam ya. Jadi kotoran nanti tidak akan tertampung di permukaannya ya, maka dia akan kesedot lalu masuk ke chamber ya, masuk ke chamber 2, dan kotorannya nanti akan berada di atas dari filter ya. Kerugiannya dia akan berada di atas filter, dan sementara itu air yang berada di atas filter itu sudah bersih dan sudah siap untuk masuk ke chamber 3, ke chamber biologi ya. Untuk mengatasi hal dari kerugian ini, nanti bisa kalian pasang jaring atau kaos kaki pada pipa saluran yang berada di chamber 2 ini ya. Kalian kasih kaos kaki di sini agar nanti kotoran yang masuk dari kolam menuju chamber ini, kotorannya tidak akan mengotori filter yang berada di atas ini ya. Karena air yang berada di atas filter ini kondisinya sudah bersih dari kotoran padat, dari kotoran ikan ya. Jadi dia sudah jernih dan siap untuk masuk ke chamber 3. Jadi sekali lagi ini dikasih filter di sini ya. Filternya bisa dipasang dari kaos kaki bekas atau kaos kaki baru juga lebih bagus, tapi dicuci dulu ya agar baunya hilang. Lalu di sini tinggal ditali atau dimodif apalah, tinggal kalian sendiri yang memodifnya, atau bisa juga di sini dikasih jaring ya atau saringan, terserah kalian ya. Untuk di filter, untuk di skimmer yang berada di tengah tadi dindingnya juga bisa dikasih saringan di sini ya. Saringan bisa pakai saringan semacam jaring yang agak kecil atau saringan yang dipakai untuk saringan teh itu ya, itu juga bisa. Di sini juga bisa dikasih saringan juga ya. Jadi kalian tinggal memikirkan sendiri, ada untungnya dan ada kelebihan masing-masing dari bentuk skimmer yang masuk dari dinding atau dari dasar ataupun dari dinding di bagian permukaan ya. Kalau untuk kolam yang alami atau kolam yang bukan pakai dinding, biasanya itu skimmernya langsung dilubangi di dindingnya ya. Jadi dia langsung masuk ke chamber atau masuk ke saringan ya. Jadinya dia tidak usah masuk ke dinding seperti ini ya. Jadi skimmernya langsung dilubangi di sini. Tapi kerugian untuk dilubangi ini nantinya
Jika tidak ada setelan sendiri, dia akan berlebihan masuknya ya. Jadi sedotan bottom drainnya akan kalah dengan sedotan dari skimmernya ya. Jadi skimmer akan kalah ya, maksudnya sedotan dari bottom drainnya akan kalah dan skimmernya akan berfungsi dengan baik, tapi ada kejelekannya juga. Nanti kotoran yang berada di dasar ini, yang di dasar bottom drain ini tidak akan kesedot. Yang kesedot hanya kotorannya di bagian luar saja. Itu juga tidak bagus. Jadi harus ada keseimbangan antara sedotan kotoran dasar dan sedotan kotoran di permukaan airnya ya. Yang dimaksud skimmer itu adalah untuk menyedot kotoran yang berada di permukaan saja, atau buih atau busa yang berada di permukaan, busa dari waterfall sendiri ya, atau semacam kaca film atau apa itu namanya, kayak kabut berada di permukaan itu biasanya ada. Kalau air yang mengandung kapur itu pasti ada kabutnya di atasnya ya, atau setelah kita memberi makan pada ikan itu pada pelet sendiri ada kandungan minyaknya sendiri ya, yang akan membuat kabut pada permukaan air. Jika nanti skimmer tidak berfungsi dengan baik, maka di sini akan ada seperti pelangi atau kabut yang akan memperjelek dari view kita untuk melihat ikan kita sendiri ya. Ya udah, cukup sekian untuk keterangan dari skimmernya ya. Nanti kalian bisa komen saja jika ada yang kurang jelas, bisa komen saja, atau nanti saya berikan keterangan lebih untuk pemipaannya atau apapun untuk filternya. Nanti kalian bisa tanyakan di komen ya, nanti saya bisa buatkan videonya yang lebih jelas. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang, semoga bermanfaat.